Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pembelajaran hari ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, menyimpulkan isi teks berita, menelaah struktur dan kebahasan teks berita, dan menyajikan data dan informasi isi teks berita. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada yang tahu apa itu teks berita? Yaps, benar sekali. Teks berita itu adalah laporan informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang baru terjadi yang disajikan secara objektif, jelas, dan menarik, biasanya melalui media massa, baik itu media cetak maupun elektronik. Berita biasanya mengenai kejadian penting seperti politik, ekonomi, liburan, olahraga, kesehatan, maupun informasi tentang bencana alam. Ciri-ciri teks berita yang pertama itu faktual dan objektif. Artinya, berita itu berdasarkan kenyataan dan benar-benar terjadi, bukan karangan atau rekayasa. Sementara objektif artinya berita yang disampaikan apa adanya, tanpa opini, bias, atau pandangan pribadi murni berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Ciri berita yang kedua yaitu aktual, artinya bersifat kekinian, baru saja terjadi, atau sedang hangat diperbincangkan dan penting untuk diketahui publik. Ciri berita yang ketiga yaitu unik dan menarik. Nah, maksudnya berita harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Yang keempat yaitu lengkap dengan unsur 5W1H, artinya mencangkup semua aspek penting dari suatu peristiwa agar pembaca mendapatkan pemahaman yang utuh. Selanjutnya, di dalam berita harus ada sumber yang jelas, karena teks berita itu akan membangun kredibilitas dan memastikan akurasi dan transparansi informasi sehingga pembaca bisa memverifikasi kebenaran dan menghindari berita hoaks. Ciri berita yang ketujuh yaitu judul informatif. Artinya, di dalam teks berita, judulnya harus jelas, ringkas, padat, dan langsung memberikan gambaran tentang inti atau pokok persoalan berita. Ciri teks berita yang terakhir yaitu kronologis. Artinya, berita disusun secara sistematis mengikuti urutan waktu terjadinya suatu kejadian. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Nah, di dalam unsur teks berita ini biasanya kita mengenal dengan 5W1H, atau biar lebih gampangnya, Ananda bisa mengingat dengan kata adik Simba. Unsur yang pertama yaitu apa, yang artinya menguraikan peristiwa utama, mencangkup nama atau identitas tokoh yang terlibat dalam kejadian yang tengah berlangsung atau telah terjadi. Unsur yang kedua yaitu di mana. Nah, unsur yang kedua ini menjelaskan lokasi peristiwa terjadi, yang menyatakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa maupun kejadian dalam teks berita tersebut. Unsur yang ketiga yaitu kapan. Nah, di dalam teks berita itu unsur ini menyampaikan waktu terjadinya peristiwa, berisi mengenai waktu dari peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah dilaporkan di dalam teks berita tersebut. Unsur yang keempat yaitu siapa. Nah, di dalam teks berita ini unsur siapa menginformasikan pelaku atau pihak terkait di dalam teks berita. Nah, biasanya berisi tentang siapa saja yang terlibat di dalam sebuah kejadian atau peristiwa di dalam teks berita tersebut dan menyebutkan siapa tokoh utama yang menjadi sorotan di dalam berita. Unsur yang kelima yaitu mengapa. Nah, unsur ini menjelaskan alasan atau penyebab kejadian, berisi tentang alasan atau mengapa peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi.
umumnya mencakup detail tentang penyebab dari sebuah peristiwa tersebut terjadi. Unsur teks berita yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, unsur ini menjelaskan proses atau kronologi kejadian yang berisi tentang bagaimana kondisi atau keadaan terjadinya peristiwa tersebut. Ke struktur teks berita. Nah, di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu unsur 5W1H. Kepala berita tersebut juga disebut sebagai lead, teras berita, atau orientasi. Jadi, nggak usah bingung ya. Yang kedua, ada tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, di dalam struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Nah, yang terakhir, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik. Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kamu ikuti untuk membuat teks berita. Salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Yuk kita bahas. Yang pertama ada bahasa baku. Di dalam teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Seperti contohnya melihat, mengakui, merasa, berharap, dan lain-lain. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah, akhirnya, sejak awalnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasan yang keempat adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasan yang kelima ada kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kutipan langsung dari ucapan narasumber yang ditulis persis seperti aslinya dan diapit oleh tanda petik ganda. Kaidah kebahasan yang terakhir yaitu kalimat fakta dan opini. Fakta adalah hal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini, pendapat, pikiran, pendirian dari seseorang. Kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik berita. Nah, di dalam langkah awal ini dalam menyimpulkan teks berita adalah menentukan berita apa yang akan kita simpulkan. Pemberita perlu memahami topik utama dan peristiwa pokok yang diberitakan. Dengan mengetahui fokus berita, proses penyimpulan dapat dilakukan secara tepat dan tidak menyimpang dari isi berita. Langkah yang kedua, mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. Di dalam langkah ini,
Kita memahami dan mengidentifikasi bahan berita yang diperoleh dari hasil peliputan, wawancara, atau pengamatan. Informasi penting seperti fakta, data, dan keterangan narasumber menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dari teks berita. Langkah berita yang keempat yaitu menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ini dilakukan dengan merangkum inti peristiwa berdasarkan unsur penting berita tanpa menambahkan opini. Kalimat disusun secara lugas, menggunakan bahasa baku, dan langsung pada pokok informasi sehingga mudah dipahami pembaca. Langkah yang kelima, menyusun berita dengan memperhatikan keruntutan. Artinya, kesimpulan disusun secara runtut dan logis sesuai alur kejadian dalam berita. Informasi disajikan dari yang paling penting hingga pendukungnya agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Dan langkah yang terakhir yaitu mengoreksi kembali berita yang ditulis. Isi berita dengan kenyataan yang sebenarnya harus sesuai. Nah, langkah terakhir ini adalah mengoreksi kesimpulan yang telah dibuat. Perlu dipastikan bahwa isi berita sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak mengandung opini pribadi, serta berdasarkan fakta yang terdapat dalam teks berita. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dapat bersifat objektif dan akurat. Baik Ananda, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda semua paham dengan penjelasan yang Ibu berikan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ananda semuanya.